Halo teman-teman, selamat datang di Bahan Ajar Digital Universitas Sumatera Utara. Modul ini membahas implikasi hukum dan ekonomi dari pariwisata homestay melalui studi pembelajaran kebijakan dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pariwisata bukan sekedar liburan. Di balik keindahan alam dan budaya Sumatera Utara, ada ribuan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Namun, bagaimana hukum berperan dalam memberdayakan mereka agar adil, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Homestay itu bukan hanya tempat menginap, Raffi. Pariwisata Indonesia telah meraih pencapaian signifikan dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024 yang diselenggarakan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-22 dengan skor 4,46/7 di antara 119 negara yang dievaluasi berdasarkan kemampuan dan performa sektor pariwisatanya. Homestay merupakan salah satu sarana pendukung penting dalam usaha jasa akomodasi yang mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun masih banyak pengelola usaha jasa akomodasi dalam pengelolaan homestay yang belum memahami secara baik dan benar. Dan homestay berbeda seperti tempat penginapan yang lainnya, yang dimana homestay dapat memberikan sensasi kepada wisatawan untuk tinggal bersama warga, ikut kegiatan lokal, bahkan belajar budaya setempat. Wah, jadi mereka bisa merasakan kehidupan masyarakat secara langsung ya? Benar, homestay memberi manfaat ekonomi sekaligus memperkuat nilai sosial dan budaya. Lalu homestay sendiri berasal dari mana, Ibu? Dan mengapa harus ada homestay, Bu? Homestay dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat menginap wisatawan. Menurut UNESCO, homestay merupakan jenis akomodasi yang banyak digunakan di wilayah perkotaan maupun pedesaan dengan memanfaatkan rumah pribadi sebagai tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Dalam homestay, wisatawan tidak hanya mendapatkan fasilitas kamar, makanan, dan minuman, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan keluarga pemilik rumah serta mengenal budaya dan tradisi setempat. Konsep homestay berbeda dengan penginapan lain karena suasananya lebih seperti rumah sendiri dan memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, kan tadi Ibu bilang kalau homestay berbeda daripada penginapan. Sebelum kamu nanya, Ibu akan jelasin nih apa perbedaannya. Perbedaan antara homestay dan hotel adalah batas area privat. Ruang privat pada homestay dibuka untuk pengunjung, berbeda dengan akomodasi hotel. Konsep rumah yang dirasakan pada homestay membedakan akomodasi homestay dengan bentuk-bentuk akomodasi lainnya. ASEAN National Tourist Organization 2007 menjelaskan homestay merupakan salah satu bentuk akomodasi yang menggunakan rumah tinggal, menyediakan kesempatan bagi tamu atau wisatawan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan keluarga atau komunitas, sekaligus sebagai daya tarik wisata. Halo adik-adik, ada yang tahu nggak kalau di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki perbedaan dalam konsep homestay? Nah, kali ini kita akan membahas perbandingan beberapa kebiasaan homestay di Indonesia. Pariwisata homestay telah muncul sebagai bentuk perjalanan yang dinamis dan inklusif, menawarkan pengalaman budaya yang mendalam sekaligus berkontribusi pada ekonomi lokal, terutama di pedesaan dan lingkungan berbasis masyarakat. Namun, pesatnya perkembangan pariwisata homestay di seluruh Indonesia juga membawa tantangan hukum dan peraturan yang membentuk perkembangan dan keberlanjutannya. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, regulasi penyelenggaraan homestay tengah mengalami penguatan melalui berbagai kebijakan provinsi dan kabupaten yang makin spesifik mengatur standar pariwisata dan perizinan akomodasi. Pemerintah provinsi telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan yang berlaku sejak 10 Februari 2025 untuk menetapkan tolok ukur kualitas layanan wisata, termasuk aspek kebersihan, keselamatan, fasilitas, dan kenyamanan bagi wisatawan. Perda ini diharapkan menjadi dasar bagi penertiban homestay agar memenuhi standar mutu yang seragam di seluruh sumut. Dalam rangka pelayanan administrasi dan legalitas usaha, Sumatera Utara juga memiliki regulasi lain yang mendukung, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2025 yang mencakup perencanaan destinasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasan usaha pariwisata. Selain itu, Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi memberikan peluang bagi homestay yang memenuhi persyaratan untuk mendapat kemudahan pada aspek izin dan investasi. Untuk perizinan berusaha, terdapat Pergub Sumatera Utara 9/2025 yang mengatur tata laksana perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu, yang mempermudah proses administratif bagi pelaku usaha, termasuk homestay. Sumatera Barat memiliki kerangka regulasi pariwisata yang cukup kuat,
berlandaskan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai pedoman utama pengembangan destinasi dan akomodasi, termasuk homestay. Di tingkat kabupaten, regulasi lebih teknis, seperti Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020, turut mengatur ketertiban, kebersihan, dan perizinan operasional homestay, didukung sosialisasi rutin oleh Disparpora Agam di kawasan Danau Maninjau. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi yang berlaku, mengidentifikasi potensi dan tantangan wisata halal di komunitas non-muslim, serta menggali praktik terbaik dari daerah atau negara lain, termasuk dari studi tahun 2023 yang membandingkan model wisata ramah muslim antara Penang, Malaysia, dan Sumatera Barat. Dari perspektif akademik, Sumatera Barat banyak dikaji melalui pendekatan pariwisata berbasis masyarakat, di mana pengelolaan homestay menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan dan operasional. Implementasi standar CHSE menjadi instrumen penting dalam standarisasi mutu homestay, sebagaimana difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Sumbar melalui audit mandiri. Sumbar juga memadukan CHSE dengan konsep pariwisata halal sebagai ciri khas kepariwisataan daerah. Sementara studi di berbagai nagari wisata menegaskan bahwa kebersihan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fondasi utama operasional homestay berbasis komunitas. Bali dikenal sebagai provinsi terkuat dalam penerapan Community-Based Tourism, CBT, di mana homestay dikelola masyarakat lokal dan menjadi bagian dari struktur budaya desa adat. Berbeda dengan Sumatera Utara, Bali lebih mengutamakan kearifan lokal daripada regulasi struktural dalam tata kelola homestay. Standar pelayanan homestay Bali banyak dipengaruhi nilai budaya seperti keramah tamahan dan praktik sosial desa adat. Meski demikian, banyak homestay belum memenuhi syarat legalitas formal. Masih diperlukan pelatihan perizinan, pemahaman tata ruang, dan penyusunan dokumen administrasi. Bali mulai mempercepat perizinan melalui One Stop Service, OSS, meski implementasinya belum rata di seluruh desa wisata. Standar formal seperti CHSE ada, namun implementasinya belum seketat Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Dari perjalanan kita hari ini, terlihat bahwa homestay bukan hanya soal tempat untuk tidur, melainkan tentang bagaimana sebuah daerah membangun identitas, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan. Di Sumatera Utara, penguatan regulasi menjadi fondasi utama. Peraturan daerah dan kebijakan perizinan dibuat untuk memastikan bahwa setiap homestay memenuhi standar kebersihan, keselamatan, dan kualitas layanan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk menciptakan industri homestay yang tertib dan berdaya saing. Di Sumatera Barat, kekuatan utamanya ada pada masyarakat. Pengelolaan homestay berbasis nagari, perpaduan antara CHSE dan pariwisata halal, serta pelibatan komunitas menjadikan Sumbar contoh harmonisasi antara nilai lokal, regulasi, dan ekowisata, yang dimana menekankan wisata halal di dalamnya. Sedangkan Bali menempatkan budaya sebagai jiwa dari homestay. Keramah tamahan Bali, nilai adat, dan pengalaman lokal menjadi standar pelayanan utamanya. Walaupun tantangan legalitas masih ada, Bali terus berbenah melalui inovasi pelayanan publik dan penguatan komunitas adat. 3 daerah, 3 pendekatan yang berbeda. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, mewujudkan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan masyarakat. Homestay bukan sekedar akomodasi. Ia adalah jembatan antara budaya dan ekonomi, antara masyarakat lokal dan wisatawan dunia. Dan di baliknya, hukum berperan sebagai pengatur ritme, memastikan bahwa setiap langkah menuju kemajuan berjalan seimbang dan berkelanjutan. Dalam era globalisasi, dunia semakin terhubung. Mari kita jelajahi kawasan ASEAN, di mana kerjasama regional seperti Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, IMTGT, membuka pintu kemajuan. Melalui pariwisata, ekonomi, dan budaya, 3 negara ini berkolaborasi untuk kesejahteraan bersama. IMTGT, apa sih hubungannya dengan penelitian ini? Oke, dalam era globalisasi, kerjasama internasional semakin berkembang. Terlihat dari banyaknya bentuk kerjasama antar negara untuk mewujudkan kepentingan nasional dan hubungan baik.
Diplomasi merupakan salah satu cara suatu negara menjalin kerjasama internasional. Saat ini, praktik diplomasi semakin mudah diakses dan melibatkan aktor non-negara seperti media, organisasi domestik, dan individu. Salah satu bentuk kerjasama subregional yang telah mendapat pengakuan dari ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, IMTGT. IMTGT adalah kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata kini menjadi kekuatan ekonomi utama. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-22 dunia dalam Travel and Tourism Development Index 2024. Pada video di awal, sudah menjelaskan terkait keunikan homestay dan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki kesamaan dalam karakteristik sosial budaya, serta telah mengembangkan konsep pariwisata homestay sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Di era globalisasi, kerjasama antar negara menjadi semakin krusial, termasuk dalam kerangka IMTGT yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Malaysia sendiri telah menjadi rujukan dalam pengelolaan homestay berbasis wisata halal yang terstruktur dan sistematis. Perkembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism di kawasan ini terus meningkat, dengan homestay sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, pertumbuhan pesat sektor ini belum sepenuhnya diimbangi kerangka hukum yang jelas dan inklusif, sehingga menciptakan kesenjangan antara praktik di lapangan dan regulasi yang berlaku. Memahami bagaimana pelaku homestay dan pemangku kepentingan merespon regulasi yang ada menjadi sangat penting, karena persepsi dan adaptasi mereka secara langsung menentukan efektivitas kebijakan pariwisata. Tanpa pemahaman ini, kebijakan kerap gagal menjangkau tingkat akar rumput. Lebih jauh, banyak homestay yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat pedesaan justru beroperasi secara informal dan rentan terhadap ketidakpastian hukum. Kondisi yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan sosial komunitas lokal di ketiga negara. Di Thailand, homestay berada dalam posisi hukum yang abu-abu. Meskipun Departemen Pariwisata telah menetapkan Thai Homestay Standard, kepatuhan terhadapnya bersifat sukarela. Regulasi akomodasi utama masih mengacu pada Hotel Act BE 2547 yang dirancang khusus untuk hotel, sehingga banyak homestay tidak mampu memenuhi persyaratan fisik, keamanan, maupun sanitasi yang ditetapkan, dan akibatnya beroperasi di luar sistem perizinan resmi. Ketiadaan regulasi spesifik untuk homestay menimbulkan sejumlah resiko, mulai dari ancaman keselamatan konsumen, inkonsistensi mutu layanan, hingga dampak negatif terhadap reputasi destinasi wisata. Dari sisi ekonomi, homestay sejatinya memiliki potensi besar dalam mendorong pendapatan lokal dan pelestarian budaya. Namun, ketidakpastian hukum dan regulasi yang fragmentatif justru menghambat investasi, keberlanjutan usaha, dan integrasi dengan sektor pariwisata formal. Berbeda dengan Thailand, Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim telah mengintegrasikan prinsip wisata halal dalam sistem pariwisatanya. Pemerintah Malaysia telah menetapkan pedoman resmi melalui Malaysia Homestay Registration Guideline di bawah MOTAC, di mana homestay terdaftar memperoleh manfaat berupa pelatihan, pemasaran, dan promosi resmi. Namun, masih banyak homestay yang tidak terdaftar, terutama yang dikelola secara mandiri di luar naungan MOTAC, sehingga tidak terikat panduan resmi dan kerap kalah bersaing dalam hal akses promosi, kepastian hukum, maupun daya tarik wisatawan. Dari sisi ekonomi, homestay terdaftar terbukti memberikan multiplier efek bagi komunitas lokal melalui transaksi ekonomi, penciptaan lapangan kerja tidak langsung, dan peningkatan daya tarik destinasi. Kendati demikian, sektor ini tetap rentan terhadap persaingan homestay tak resmi, keterbatasan sumber daya, serta fluktuasi kunjungan wisatawan, sebagaimana terlihat jelas saat krisis pandemi, yang secara keseluruhan mengancam keberlanjutan usaha. Di Indonesia sendiri, homestay telah berkembang pesat sebagai salah satu alternatif akomodasi wisata, terutama di wilayah desa dan kawasan wisata. Memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, penyediaan lapangan kerja, serta diversifikasi sumber penghasilan bagi keluarga. Misalnya, penelitian di kawasan Ubud menunjukkan bahwa regulasi penerbitan izin homestay yang menyesuaikan standar ASEAN Homestay
membantu mendorong pemerataan ekonomi lokal dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar pemilik homestay jika jumlah ruangan tidak dikendalikan. Namun, masih terdapat masalah hukum berupa kurangnya kejelasan regulasi di banyak daerah, pengawasan yang belum optimal, dan varian standar mutu akomodasi, keamanan, serta sanitasi yang belum merata. IMT-GT, kolaborasi regional untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.